Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan materi komunikasi bisnis. 1. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah setiap komunikasi yang digunakan untuk membangun prinsip sumber daya intelektual untuk mempromosikan suatu gagasan, suatu produk, servis, atau suatu organisasi dengan sasaran untuk menciptakan nilai bagi bisnis yang dijalankan. 2. Pentingnya komunikasi bisnis dibagi menjadi 3, yaitu komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah suatu proses penyampaian informasi dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah cara komunikasi yang bertujuan untuk menjalani hubungan baik antara atasan yang setingkat dan diwujudnya biasanya dengan mengadakan pertemuan secara berkala. Tujuan komunikasi bisnis dibagi menjadi 3. 1. Memberikan informasi. 2. Memberikan persuasi, melakukan kerjasama. Efektivitas komunikasi bisnis. Prinsip keberhasilan teknologi informasi dan komunikasi. Performa perusahaan yang tinggi juga merupakan faktor menentukan dan biaya yang dapat pertimbangan agar efisien. Ketetapan, kredibilitas, pengendalian, kecocokan. Komunikator yang baik selalu menjaga kepercayaan dan berhubungan yang baik dengan komunikasi, sehingga terjalinlah persahabatan dengan komunikasi. Strategi keempat, strategi komunikasi bisnis. Ada beberapa strategi komunikasi bisnis, yaitu carilah partner pendukung, tentukan pembahasan cara penyampaian, pembagian tugas, buat atau 3 rencana, buat anggaran biaya pengawasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Debbie Febriani, perwakilan kelompok 1 yang akan membacakan pertanyaan dan jawaban dari semua kelompok. Yang pertama ada Gina dari kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana cara memperoleh laba dalam komunikasi bisnis? Jadi, cara dalam memperoleh laba dalam komunikasi bisnis dapat kita peroleh dengan cara melakukan kerjasama antara dua belah pihak. Contohnya seperti menjual barang atau jasa kepada konsumen, atau dengan melakukan bisnis lainnya untuk memperoleh laba atau keuntungan. Selanjutnya, Deska dari kelompok 3. Menurut Anda, bagaimana cara mencari partner atau pelanggan di dalam internet? Jadi, untuk mencari partner, sebaiknya kita memilah terlebih dahulu produk apa yang akan kita kolaborasikan, kemudian kita langsung menghubunginya via pribadi, serta membicarakan maksud kita yang sebenarnya. Serta tidak lupa menggunakan bahasa yang baik, serta meyakinkan agar mereka mau menjadi mitra kita. Dan untuk mencari pelanggan, sebaiknya kita menggunakan bahasa yang baik, serta harus sabar menghadapinya, dan gunakan kalimat-kalimat persuasif agar pelanggan tertarik dengan produk kita. Serta jangan lupa paparkan secara real atau nyata produk kita agar mereka semakin yakin, dan tak lupa menambahkan promo-promo yang menarik. Selanjutnya, Virayani dari kelompok 4. Jelaskan bagaimana cara membentuk karakter atau kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, khususnya dalam hal bisnis. Yang pertama, pahami bahwa setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Yang kedua, rajin berkomunikasi dan kunci hubungan yang baik dengan divisi kerja lainnya. Yang ketiga, bersikap asertif namun tetap rendah hati. Yang keempat, menjadi pemecah masalah yang profesional. Dan yang kelima, gunakan komunikasi virtual secara efektif. Yang selanjutnya, dia perwakilan dari kelompok 5. Menurut Anda, bagaimana cara yang baik dalam menyampaikan kritikan dari bawahan ke pihak atasan? Jadi menurut saya, dalam menyampaikan kritik ke atasan, kita perlu menyampaikannya dengan sopan dan memilih momen yang tepat. Untuk menyampaikan masukan dan kritikan secara langsung bertatap muka lebih baik daripada menyampaikan lewat WA atau email dan media lainnya. Karena sangat rentan mengandung salah paham. Serta pastikan pendapat Anda untuk mengkritik atasan Anda memiliki dasar. Jangan hanya mengasumsikan bahwa ide Anda layak untuk dibagikan, tapi tidak didukung dengan fakta yang bisa membuat pendapat Anda layak untuk diterima.
Dan yang terakhir, Kalis dari kelompok 6. Apa kelebihan dan kekurangan menggunakan komunikasi bisnis horizontal dan komunikasi bisnis vertikal? Kelebihan vertikal, yang pertama yaitu informasi yang disampaikan jelas dan satu arah. Yang kedua, mudahnya pengendalian dalam mengatur perilaku dan tata krama. Yang ketiga, motivasi yang disampaikan jelas. Kekurangannya, yang pertama, jarang ada pihak bawah yang membantah. Yang kedua, tidak adanya timbal balik. Yang ketiga, sifat segan kepada atasan. Kelebihan dan kekurangan komunikasi horizontal. Kelebihan yang pertama, meningkatkan jalinan kedekatan dan hubungan antar anggota organisasi dan anggota kelompok, terutama yang berkedudukan sama dan memiliki jabatan yang sama. Yang kedua, meningkatkan interaksi antar anggota organisasi. Dan yang ketiga, meminimalisir berbagai potensi yang timbul dari munculnya permasalahan dan konflik sosial lainnya yang bersifat horizontal atau terjadi antar anggota. Kekurangan yang pertama, bisa mengakibatkan kesalahpahaman apabila informasi yang disampaikan kurang tepat. Yang kedua, bisa berpotensi menimbulkan berbagai perdebatan dan adu pendapat yang bisa lama-lama berkembang menjadi sebuah konflik atau permasalahan yang berkepanjangan. Yang ketiga, apabila pola komunikasi tidak berjalan seperti yang seharusnya, bisa menimbulkan masalah. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.